Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di Historical ya, channel yang akan membahas tentang sejarah. Sekali lagi teman-teman, selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus ya. Tepatnya video ini dibuat itu tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan ya 17 Agustus tentunya ya. Terus edisi spesial kali ini saya mau membahas tentang apa itu? Jadi pahlawan-pahlawan ya yang berasal dari keturunan Tionghoa ya. Jadi jangan pikir teman-teman orang-orang Tionghoa itu tidak ada kontribusinya untuk kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi orang Tionghoa juga ada beberapa yang memang memiliki kontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa silam. Siapa saja? Ikuti terus di bahasan berikutnya. Yang pertama adalah Li Enghok. Li Enghok ini lahir di Balaraja, Tangerang ya, pada 7 Februari 1893. Beliau adalah seorang Tionghoa yang memang aktif dalam pergerakan-pergerakan melawan pemerintah kolonial pada saat itu ya, di Tangerang khususnya ya, dan mengawali karirnya sebagai wartawan di koran Sinpo. Koran Sinpo ini adalah koran Tionghoa ya yang beredar pada masa penjajahan Belanda. Namanya mulai dikenal ketika ikut mempelopori pemberontakan di Banten ya, mempelopori pemberontakan di Banten, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi untuk melawan Belanda. Dalam pemberontakan tersebut, masyarakat pribumi itu merusak jalan, rel kereta api, jaringan listrik, dan fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Dalam pemberontakan ini, Li Enghok ini bertugas sebagai mata-mata masyarakat pribumi ya. Jadi kalau masyarakat Tionghoa pada saat itu memang memiliki kasta yang lebih tinggi dari masyarakat pribumi, sehingga untuk kecurigaan pemerintah kolonial terhadap etnis Tionghoa itu agak sedikit kecil ya. Nah kebetulan si Li Enghok ini pro kepada kemerdekaan ya, jadi dia menjalankan tugas sebagai mata-mata masyarakat pribumi. Apa yang dilakukan, gerak-geriknya bagaimana oleh tentara kolonial kemudian dilaporkan pada masyarakat pribumi sehingga bisa menentukan strategi selanjutnya. Nah, dari hasil perbuatannya ini diketahui oleh Belanda, kemudian Li Enghok ini diasingkan ke Bovendigul, tepatnya di Tanah Merah, Papua ya, selama 5 tahun. Nah, dalam masa pengasingannya ini juga Li Enghok ini sempat ditawari iming-iming teman-teman, jadi ya untuk membantu Belanda lah, melaporkan ini itu, kan dia bergaul juga dengan masyarakat pribumi itu. Namun Li Enghok ini memilih untuk tetap membela kemerdekaan. Dia memilih hidup susah dan diasingkan, jadi dia tetap pada pendiriannya untuk tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Dan pada tahun 1959, 2 tahun sebelum meninggalnya beliau ini, beliau telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai perintis kemerdekaan ya, dan dimakamkan di pemakaman Giri Tunggal, Semarang. John Lee kerap dipanggil Danil Dharma ya. Jadi dia juga salah satu keturunan Tionghoa yang ikut juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahir di Manado 9 Maret 1911. Beliau merupakan perwira di Angkatan Laut pada masa penjajahan Jepang. Awalnya dia bersekolah di Chinese Holland School ya, sekolah untuk warga Tionghoa pada masa Belanda. Namun kemudian dia nekat ya pergi ke Batavia, ke kampung halamannya, untuk menempuh pendidikan militer. Salah satu jasanya adalah
beliau mampu memimpin pasukan yang mampu menerobos barikade Belanda pada saat itu untuk menukarkan komoditas Indonesia yang mungkin rempah-rempah atau apa untuk ditukarkan dengan senjata nih teman-teman. Dan beliau juga berhasil memimpin pasukan yang berhasil menghindari bidikan dari tentara Belanda ya pada saat itu. Beliau juga berjasa menumpas pemberontakan seperti RMS dan lain-lain, dan pada tahun 1959 kalau tidak salah beliau sudah dianugerahi sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Bapak Son Bun-seng ya, Son Bun-seng kalau tidak salah. Beliau adalah seorang yang aktif berkesenian di Aceh pada tahun 1920-an. Nah, pada saat di Aceh ini rasa anti Belanda beliau itu mulai muncul ya. Jadi rasa anti terhadap Belanda dan pro kemerdekaan itu mulai muncul ya pada saat beliau di Aceh. Sehingga pada tahun 1926 beliau hijrah dari Aceh ke Padang untuk bergabung dengan gerilyawan pribumi yang dipimpin oleh Ismail Lengah. Nah, beliau itu mendapatkan tugas sebagai mata-mata kelompok Tionghoa yang pro terhadap Belanda. Jadi beliau memata-matai apa yang akan direncanakan oleh Cina yang pro Belanda itu, kemudian melaporkannya ke kelompok pribumi ini untuk diambil tindakan ya. Dan beliau pun selalu aktif pasca kemerdekaan, terlibat dalam penumpasan DITII dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1958 Son Bun-seng ini memutuskan untuk berhenti dari karir militernya dan kembali ke kesenian, sehingga beliau aktif lagi di kesenian hingga meninggal atau wafat di tahun 2000 pada usia 89 tahun. Berikutnya adalah Chia Giok Tuam ya. Ini merupakan pejuang keturunan Tionghoa yang berasal dari Surabaya, atau biasa disebut panggilannya adalah Basuki Hidayat. Beliau sudah aktif membela kemerdekaan Indonesia itu sejak usia 18 tahun pada saat menjadi mahasiswa ya, dan bergabung di Korps Mahasiswa Jawa Timur pada saat itu. Hingga sampai pada tahun 1950 beliau ikut aktif dalam kemiliteran ya, dan akhirnya mengakhiri karirnya di militer dengan alasan ingin melanjutkan studinya sebagai seorang dokter di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun yang sama. Hingga pada 1958 beliau mendapat berbagai penghargaan seperti Satya Lencana dan sebagainya dari pemerintah Indonesia, sebagai bukti pemerintah mengakui dedikasinya terhadap bangsa ini ya, Bapak Basuki Hidayat ini. Ferry Si King Lim ini lahir 1933 di Solo. Sebenarnya beliau lahir dari keluarga yang memang cukup mapan, yaitu keluarga yang memiliki pabrik gelas di Solo ya. Singkat cerita, dia mulai tumbuh rasa nasionalisme itu sejak umur 16 tahun. Jadi beliau ini memutuskan untuk bergabung dengan para pejuang meskipun beliau sudah memiliki masa depan yang cukup cerah sebenarnya, namun dengan berani mengambil keputusan untuk bergabung untuk perang ya, melawan penjajah. Tugasnya adalah bersama 3 teman lainnya adalah untuk membuat propaganda, coretan-coretan di tembok, dan memprovokasi dalam tanda kutip ya, memprovokasi masyarakat Solo pada saat itu untuk memiliki jiwa pejuang melawan penjajah. Dan pada malam hari biasanya si Ferry Si King Lim ini dan 4 temannya atau 3 teman yang lain itu menembaki markas Belanda pada saat itu ya. Namun sayang pada suatu saat dalam kegiatan beliau itu melawan penjajah itu, beliau itu terkena tembakan dengan 1 teman lainnya, sedangkan 3 rekannya itu berhasil lolos, sehingga beliau wafat pada usia 16 tahun. Dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Juruk Solo sebagai pahlawan yang satu-satunya sebagai keturunan Tionghoa, atau pahlawan dari keturunan Tionghoa satu-satunya di makam tersebut.